Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Yang saya hormati ibu-ibu pimpinan cabang beserta anggota, bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah ya di Harapan Jaya ini beserta anggota. Alhamdulillah senang sekali saya kembali bertemu Bapak Ibu di ruangan ini setelah saya pernah datang ke sini 2 bulan yang lalu barangkali. Ya. Bapak Ibu sekalian, materi yang diminta kepada saya lanjutan, materi lanjutan saja, gitu. Nah, jadi saya pikir ya udah kalau lanjutan saya lanjut dengan materi yang lalu. Mungkin Bapak Ibu sudah terlalu sering melihat adanya pembahasan tentang PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Nah, jadi pada hari ini saya itu hanya ingin murojaah gitu ya Bapak Ibu ya, murojaah dengan Bapak Ibu tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, karena itu biasanya sudah dibicarakan itu, apalagi di sini pengajiannya rutin tiap minggu. Pasti tentang pedoman hidup Islami itu sudah terbahas. Nah, hanya pada kali ini saya ingin memfokus pedoman hidup Islaminya dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pasti kita tahu latar belakang kenapa Muhammadiyah sampai membuat PHIWM ya. Karena Muhammadiyah itu memiliki anggota yang bertambah lama, bertambah banyak. Ketika kita menyebut Muhammadiyah, di dalamnya langsung Aisyah ya Bu ya, Aisyah di dalamnya. Nah, ketika hidup organisasi anggotanya bertambah banyak, Muhammadiyah ini punya keresahan. Ini harus diatur ini anggota ini. Ya, agar jangan mengaku Muhammadiyah, mengaku Aisyah, tapi tidak sesuai dengan arah tujuan Muhammadiyah. Pola hidupnya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Muhammadiyah. Maka jadilah Muhammadiyah itu benar-benar fokus membicarakan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Para pakar membahasnya sampai akhirnya setelah Muktamar Jakarta ya tahun 2000 itu diputuskan, lalu disahkan itu susunannya tahun 2002. Kurang bagus ya Bu ya? Pakai ini atau pakai ini? Ya. Ya, baik. Apa tujuan Muhammadiyah? Ya, Bapak Ibu, membahas kok pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Itu di dalamnya memang ada 11 poin. Tapi salah satu poinnya adalah kehidupan bermasyarakat. Muhammadiyah ingin bahwa anggota Muhammadiyah ini nanti menjadi anggota Muhammadiyah yang elegan, yang keren, yang bermartabat gitu. Ibu Aisyah juga, ya. Lalu ingin kalau warga Muhammadiyah itu dirasakan eksistensinya di masyarakat, ya. Jadi Muhammadiyah sangat menginginkan kalau anggotanya itu dirasakan ya keberadaannya di masyarakat. Iya. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika bicara masyarakat, kita sudah tahu masyarakat diartikan sama dengan sosial.
sehingga Muhammadiyah menginginkan anggotanya itu punya kecerdasan sosial. Jadi kecerdasan sosial, mungkin Bapak Ibu kan sering ya dengar istilah kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Salah satunya adalah kecerdasan sosial. Ya. Nah, kecerdasan sosial inilah yang diterapkan oleh Muhammadiyah dalam PHIWM dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Ya, jadi, nah dalam perspektif Al-Quran kecerdasan sosial itu memang banyak ayatnya, ya banyak ayatnya. Muhammadiyah merinci, dikaji. Saya bilang ya Allah, ini para pakar ini betul-betul memberikan potensinya, ya untuk mengkaji bagaimana kehidupan bermasyarakat bagi anggota Muhammadiyah, agar orang Muhammadiyah ini benar cara hidupnya secara Islami. Kalau kita ingat Rasulullah ketika beliau berangkat dari Mekah dari Mekah ke Madinah, nomor satu yang dilakukan oleh beliau adalah mempersaudarakan kaum Bapak Ibu, kaum muhajirin dipersaudarakan dengan kaum Ansor di Madinah. Benar-benar Nabi membuat mereka itu bersaudara, lalu hidup berdampingan sebagai tetangga. Bermasyarakatlah masyarakat Islam di Madinah itu. Mereka hidup bertetangga dengan kehidupan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kehidupan yang bagaimana? Ternyata itu yang dirinci oleh Muhammadiyah. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang damai, pertama damai dalam bertetangga. Ya. Damai dalam bertetangga. Ya. Sehingga Nabi itu memberikan motivasi. Ya, dia motivasi, salah satu hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri. Terus apa Bapak Ibu? Fal yukrim, yang berkaitan tetangga, jarohu. Ya, aslinya 3. Fal yukrim doifahu, ya, fal yukrim jarohu, fal yakul khairan auliyasmut. Tapi salah satu hadis yang motivasi dari Nabi itu berkait dengan iman adalah bahwa kalau kamu ingin dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia bisa memuliakan tetangganya. Itu Bapak Ibu ya, kehidupan bertetangga itu motivasi dari Nabi yang Nabi terapkan ketika beliau sudah sampai di Madinah. Betapa kehidupan di Madinah itu kehidupan yang nyaman, antar tetangga baik. Nabi mencontohkan tetangga itu bahkan kalau ada apapun yang di samping rumahnya itu dia harus tahu apakah tetangganya yang susah atau sedang senang. Ya, sampai-sampai sahabat Nabi mengira ya Rasulullah, apa tetangga itu dapat waris gitu, sampai mengira bahwa tetangga itu sampai nanti dapat waris. Kenapa sampai begitu? Karena diperhatikan betul. Nabi Muhammad menyampaikan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kok kaitannya sampai ke hari akhir, sampai hari kiamat? Ya.
Karena segala apa yang kita lakukan nanti akan ada balasannya di hari akhir. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi mencontohkan seperti itu. Ya, ada man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Itu hanya sepotong saja. Ya, sepotong saja. Nah, sekarang kita warga Muhammadiyah itu diresahkan oleh pengurus Muhammadiyah. Ini warga kita sudah bisa begitu nggak sih ya? Warga kita sudah seperti yang dicontohkan Nabi nggak? Hidup di Madinah, gitu. Saling sayang kepada tetangganya, suka menyapa, gitu ya. Kalau punya makanan suka ngasih, gitu ya. Tidak suka cuek. Sudah seperti itukah? Nah, kalau belum seperti itu, maka kita harus menguatkan diri. Yang diharapkan oleh Muhammadiyah sebagai warga Muhammadiyah itu seperti itu. Ayo, ya, jangan sampai di lingkungan kalau kita nih orang Muhammadiyah, ada yang bilang awas tuh orang Muhammadiyah. Biasa orang Muhammadiyah mah gitu misalnya orang pinter katanya gitu Bu. Iya biasa orang Aisyah mah itu mah dia mah pengajian orang pinter. Oh jangan sampai ada seperti itu. Tapi bisakah dalam bertetangga itu kita ramah? Ketika kita bisa ramah, ketika kita bisa menyapa orang duluan, ketika kita tidak bersuudzon, maka dakwah akan bisa berjalan, dakwah Muhammadiyah. Dan dakwah itu kita tahu Bapak Ibu ya, tidak harus dengan ceramah, kan itu ya. Kalau ceramah mah di ruangan ini, tapi kalau di masyarakat nggak harus ceramah, tapi dengan sikap, ya. Tapi kalau sikap kita sikap yang tidak disukai di lingkungan, jangankan dia mau deket ke Muhammadiyah, Bapak Ibu ya, ke Aisyah, enggak Aisyah mah orang-orang kaya doang gitu misalnya gitu ya. Aisyah orang pintar-pintar aja katanya ngumpul di situ gitu. Sehingga kehidupan bertetangga kalau kita tidak mampu memperlihatkan sikap yang menyenangkan bagi tetangga kita, dakwah Muhammadiyah tidak jalan. Sehingga Muhammadiyah masa penting membuat pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam buku PHIWM itu Bu ya, PHIWM ada bukunya kecil dan di grup sudah di-share juga buku tentang PHIWM sudah ada. Ya. Jadi di PHIWM itu sengaja Muhammadiyah merinci benar, ya dirinci. Padahal rincian itu sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari, Bapak ya, udah kebiasaan kita sehari-hari. Makanya saya bilang kita sih hari ini bukan ngasih ilmu tapi murojaah saja, gitu. Melihat ulang apa yang dikerjakan oleh kita, ya. Jadi yang dirinci di dalam PHIWM itu, kita itu disuruh punya sikap keteladanan, memelihara kemuliaan, bermurah hati, ya, bermurah hati terhadap tetangga, sampai seperti ini dirincinya di buku itu Bu ya, Bapak ya. Tidak menutup hati, ya, sampai dirincinya kalau ada orang nitip barang, jangan nih ada bomnya nih, gitu. Udah suuzon aja gitu ya, padahal nitip tetangga. Atau sorry aja ya, saya mah nggak bisa dititip-titipin, misalnya seperti itu. Nah ternyata Muhammadiyah tidak menginginkan warganya sampai seperti itu, ya. Husnuzon, harus husnuzon pada tangganya, dan husnuzon pada tangga kembali kepada dakwah Muhammadiyah, dakwah bilhal ini, dakwah dengan kepribadian, tanpa harus ceramah. Ya, tanpa harus ceramah orang akan ingat, orang Aisyah mah orangnya ramah, orang Muhammadiyah mah ramah.
orangnya baik, tidak sebaliknya. Orang Muhammadiyah mah galak-galak, nggak gitu. Iya, kalau udah dibilang galak-galak, dakwah kita terhenti di sana. Ya. Nah, kemudian sampai dirinci, suka menjenguk orang sakit tetangganya, sampai seperti itu. Ya, dan Nabi itulah anjuran dari Nabi oleh Muhammad dirinci, nih warga Muhammadiyah seperti ini, lalu mengasihi tetangga seperti mengasihi keluarga sendiri. Ada kita yang seperti itu, Bapak Ibu? Ada ya, alhamdulillah kalau ada. Saya di lingkungan saya agak-agak nggak ada, karena tetangganya dindingnya tinggi banget. Iya, akhirnya komunikasinya pakai ini, komunikasinya pakai HP. Iya, komunikasi pakai HP. Nanti ketemu Bapak Ibu kalau pagi-pagi nyapu di luar. Ketemu, iya. Tapi yang penting di hati kita tidak ada kebencian kepada orang lain. Ya. Hadis Nabi yang lain, ya, memotivasi lagi. Karena tetangga itu oleh Nabi seperti orang Ansor dan orang Muhajirin dipersaudarakan oleh Nabi, mereka hidup bertetangga. Lalu Nabi bilang, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. La yu'minu, bukan la yuhibbu ya Bu ya. Bukan la yuhibbu, tapi la yu'minu. La yu'minu ahadukum, bukannya la yuhibbu. La yu'minu ahadukum. Jadi la yu'minu ahadukum ya hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan dianggap beriman ya pribadi kamu sampai kamu itu mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ya. Berarti kalau begitu kan kita tidak ada kesempatan buat warga Muhammadiyah itu suka cuekin tetangga, suka cuekin teman, bahkan cuekin sesama anggota organisasi. Bapak Ibu ya, Ibu Aisyah, sesama anggota Aisyah. Kalau ada acara cuek-cuekan, itu tidak sesuai dengan harapan organisasi Muhammadiyah yang dasarnya adalah mengikuti aturan Rasulullah. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini pasti kita melihat ada yang baik, tapi juga ada yang buruk. Suatu saat saudara kita, tetangga kita ada yang salah. Lalu apa yang harus dilakukan? Harapan kita, harapan organisasi Muhammadiyah bahwa kita itu menjadi warga yang pemaaf. Kalau ada warga yang pemaaf, kira-kira bisa jadi berantem nggak Bapak Ibu? Enggak. Akur. Saya bingung kalau sampai ada orang berantem antar kampung. Ya, bagaimana itu Bu? Ya Allah. Yang paling sering masuk TV antar kampung mana Bapak Ibu? Oh, Manggarai. Ya Allah. Apa yang diributin ya? Karena kalau orang Bekasi bilang, apa sih itu yang diributin? Berantem antar kampung katanya. Kayak enggak gitu. Iya. Iya, itu benar-benar kehidupan masyarakat yang tidak dikehendaki. Pasti itu masyarakat yang tidak ada maaf di hatinya, tidak ada pemakluman di hatinya. Kalau ada ibu-ibu yang suka berantem gitu sama tetangga sebelah, itu pasti juga pribadi ibu-ibu yang hatinya kurang pemaaf, kurang memaklumi keadaan tetangga. Iya,
Dia maunya tetangga itu sama dengan dia perilakunya. Dia maunya tetangga itu sama hobinya sama dia. Dia maunya tetangga itu sama rumahnya, warnanya sama dia, gitu. Ya, jadi ketika tetangganya punya gaya yang berbeda, langsung sebel, langsung benci, tidak mau memahami. Yang diharapkan oleh Muhammadiyah, kita itu pemaaf. Ketika anggota Muhammadiyah, anggota Aisyah pemaaf, akan terlihat orang Aisyah ternyata baik ya. Iya, nggak suka berantem gitu. Ya Allah, kok udah digituin nggak mau ngelawan gitu. Iya, dikatain begitu nggak ngelawan katanya. Kalau saya, wah udah saya tampar deh tuh kayak gitu ya. Iya, itu tidak begitu yang diharapkan oleh organisasi Muhammadiyah. Karena Nabi pernah ngasih contoh ya Bapak Ibu ya, yang ceritanya suatu saat Abu Bakar bersama Rasulullah didatangi oleh seorang badui istilahnya ya, orang kampung. Abu Bakar dianggap salah, dimaki-maki Abu Bakar itu. Awal-awalnya Abu Bakar diam aja. Oh iya. Nabi Muhammad itu ngeliatin aja. Tapi karena terus Abu Bakar kamu kurang ajar, kamu ini, kamu itu. Naik pitam juga. Bukan cuma kamu yang bisa maki-maki orang, kira-kira gitu kalau di sini. Ya, mulain Abu Bakar juga ngelawan. Ketika Abu Bakar ngelawan, Nabi Muhammadiyah menghilang pergi. Sampai selesai perdebatan itu, kalah ibaratnya yang maki-maki Abu Bakar nyariin Rasulullah. Rasulullah kemana ya? Kan sahabat itu paling seneng kalau deketin Rasulullah. Dicari. Ya Rasulullah, kenapa kamu meninggalkan aku? Katanya. Tadi waktu ada orang maki-maki kamu, kemudian kamu berada dalam kesabaran. Tapi ketika kamu membalas dia, berarti kamu udah sama dia. Itu setan itu. Gitu. Oh, Masya Allah. Ya, Abu Bakar mohon ampun. Ya, warga Muhammadiyah diharapkan punya kesabaran. Lalu kalau bicara tentu saja logis. Ya. Kalau kita tidak bisa menangani, tentu harus ada pihak lain yang bisa memediasi. Ya. Kemudian Muhammadiyah sampai merinci, kita disuruh punya empati. Empati ya Bapak Ibu ya. Sama dah seperti tadi ya, punya empati. Suka melayat. Itu sampai seperti itu, bersikap pemaaf. Jangan suka menyelidiki kesalahan orang, nyari-nyari. Tahu nggak si bapak itu gitu ya. Tahu nggak mobilnya tuh kemarin baru kredit di showroom Ono loh gitu. Ibu-ibu tahu nggak motornya itu ternyata mau mogok cicilannya. Ngapain ya cari-cari cari-cari keburukan orang. Dan ada lagi tahu nggak anaknya itu berandalan. Di sini aja ibunya suka nasehatin orang, iya. Ternyata tidak boleh seperti itu. Ya, Muhammadiyah sangat menginginkan anggota-anggotanya tidak punya sikap seperti itu. Bagaimana kalau di antara kita ternyata ada yang anaknya terjebak berandalan? Gimana Bapak Ibu? Ya Allah, itu sebuah musibah. Musibah ya. Bukannya berarti terus saudara kita itu dicerca, dimaki-maki. Tapi dikuatkan hatinya. Ayo, gimana dibawa anaknya supaya anaknya tobat. Gitu. Anaknya tobat. Kalau anaknya sudah tobat ya udah mulai dari nol lagi. Karena kalau tidak begitu, seorang anggota Muhammadiyah, seorang anggota Aisyah bisa aja nggak mau datang lagi ke pengajian Bapak Ibu. Kenapa? Malu gitu. Ya, seorang ustazah juga nggak mau ngajar lagi, malu gitu ya, ngajarin orang tapi anaknya di sekolah, berantem atau melakukan perbuatan yang nggak baik. Itu ujian tuh buat seorang guru, buat seorang aktivis,
aktivis Muhammadiyah Aisyah ya Bu ya. Ya. Apa ujian seperti itu tidak pernah terjadi? Pernah terjadi pada diri Nabi juga ya Bu ya. Yang paling nomor awal itu dicoba itu mulai dari Nabi Adam ya Bu ya. Nabi Adam ada nggak anaknya yang begajulan? Ada ya Allah, sampai ngebunuh itu ya saudara sendiri. Iya. Nabi Nuh ada nggak begajulan Bu? Ada ya Allah, Nabi Nuh sampai di Al-Quran dia memelas-melas sama Allah. Ya bunaya irkam ma'ana kan gitu ya. Ayo Ananda, ayo sini sama aku. Ditegur, Nuh, udah dia udah bukan keluarga kamu lagi, gitu. Sedih nggak Bu? Iya, ya Nabi Nuh. Ya jadi dan seterusnya Nabi Muhammad aja punya paman yang susah untuk diajak Islam ya Bapak Ibu ya. Tapi bukan berarti ketika saudaranya dalam masyarakat dia nggak mau ikut kebaikan, terus orang yang baik ini terus berhenti berbuat baik. Ya, jadi ibu sekalian, itulah yang diharapkan oleh Muhammadiyah, kita ini pribadinya pribadi keren, ya, pribadi yang keren, ya, suka mengunjungi teman, ya, tidak menutup pintu, ya, tidak sampai berkata ngapain datang duluan, coba aja dia dulu di sini, emang dia siapa, gitu. Orang Muhammadiyah tidak boleh berkata seperti itu. Tapi kita harus memerangi hati, mengucapkan Assalamualaikum, kan gitu ya Bu ya. Iya. Gimana kalau mau dijawab? Bukan urusan kita, tapi urusannya kepada Allah. Kita terus saja berbuat baik. Iya, itu sesama Islam. Nah, bagaimana kalau tangganya bukan Islam? Di zaman Rasulullah ada nggak Bu yang tidak Islam di Madinah? Ada. Yang tidak Islam di Madinah juga ada. Masih banyak orang Yahudi. Masih banyak orang Nasrani. Ternyata Rasulullah itu benar-benar nggak pernah mengajarkan udah halal buat orang yang nggak Islam mah gitu. Hartanya misalnya. Nggak pernah ngajarin kayak gitu, ya. Jadi kalau ada anak Islam yang bilang, iya emang orang Cina nya maksudnya Buddha gitu ya, Hindu, nggak apa-apa, ambil aja barangnya. Oh, tidak pernah. Nabi Muhammad tidak pernah seperti itu. Bahkan ayat Allah di Al-Mumtahanah itu menceritakan tentang adanya orang yang tidak Islam, ya, orang yang tidak Islam kaitannya dengan orang-orang Islam. Bagaimana di Al-Mumtahanah itu? Ada ibu yang mau bacakan? Iya. Al-Mumtahanah ayat 8 ya. Ada ibu? Kalau belum ketemu di depan ada. Mungkin kita bisa baca bersama. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama. Dan dia tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berlaku adil. Iya. Kita di Indonesia hidup bukan cuma orang Islam saja. Tapi ternyata Allah sampai serinci ini. Ya, serinci ini Allah menurunkan ayatnya. Kalau mereka itu nggak suka nyerang kamu, mereka itu nggak ngusir kamu dari kampung, ya udah kamu juga berbuat adil aja, gitu ya. Sampai seperti itu. Tidak halal buat kita memerangi orang yang tidak Islam, apalagi orang-orang Islam. Ya, jadi kepada orang yang bukan Islam aja kita tidak boleh memerangi mereka. Ya, ya. Jadi benar-benar Muhammadiyah ini dirinci betul gimana kehidupan masyarakat. Udah orang Muhammadiyah mah baik-baik aja,
Kalau mau ngasih makanan, kasih aja ke orang yang bukan Islam, nggak apa-apa. Kalau dia rumahnya, depan rumahnya ternyata ada bunga jatuh, nggak apa-apa, kita sapuin rumahnya, jalanannya gitu ya. Jangan sampai biarin aja bukan orang Islam ini, gitu. Iya, ya, tidak seperti itu. Nah, memelihara toleransi dalam arti memelihara toleransi, biarkan saja dia beragama dengan beribadah sesuai dengan agamanya. Nah, tapi jangan sekali-kali toleransi itu dipaksa anak-anak kita untuk berteman, bergaul, gitu ya, mengikuti kebiasaan mereka, ya. Itu pasti kita sudah yakin, ya, kita sudah tahu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ternyata Muhammadiyah ini dalam hal pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah terus mendalami. Salah satunya adalah dasar ayat yang berhubungan dengan kegiatan sosial itu. Warga Muhammadiyah itu harus menunjukkan sikap sosial atas prinsip menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia. Manusia ini makhluk yang terhormat. Allah sampaikan dalam surah Al-Isra, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Ya, yang artinya sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam, kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan kepada mereka di atas di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan dan yang sempurna, ya, dan sempurna. Sampai situ. Sampai di sini, sampai sempurna. Ya. Jadi benar-benar kita berbuat baik itu nggak boleh pilih-pilih. Ternyata Allah yang memuliakan kita. Walaqad karramna bani Adam. Kita bani Adam. Yang bukan Islam bani Adam nggak, Ibu? Bani Adam juga. Cuma ternyata milih jalan hidup beda. Kita sudah memilih hidup Islam, mereka mungkin ada yang memilih tidak Islam. Bapak Ibu sekalian berbahagia, dilanjut. Ternyata begitu banyak ayat-ayat yang dikaji oleh Muhammadiyah untuk kehidupan bermasyarakat ini. Ya. Antara lain ayat yang berikut yaitu ayat untuk memupuk persaudaraan dan kemanusiaan. Surah apa itu? Al-Hujurat. Ya, Ibu ya. Al-Hujurat ayat 13. Iya, ya, surah Al-Hujurat ayat Al-Hujurat. Ada yang mau baca, Ibu? Itu tentang persaudaraan. Yang diharapkan bahwa kita ini punya rasa persaudaraan yang kuat. Kenapa? Ada dasarnya. Dasarnya adalah perintah Allah. Ya, dasarnya adalah perintah Allah. Ada Ibu yang mau baca? Oh, ayatnya. Terjemahnya malah nggak usah. Inna khalaqnakum. Ya, ayat 11. Ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila inna akramakum indallahi atqakum. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Itu ayat Al-Quran. Nggak usah diterjemahin, Ibu Bapak harus udah tahu semua terjemahnya. Ya, harus sudah tahu semua. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ila lita'arafu. Sampai situ. Hei manusia, kami ciptakan kamu itu laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Terus inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Innallaha alimun khabir. Nah, itu rasa persaudaraan lalu diiringi dengan kalimat yang paling pokok di ayat itu, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Bukan yang paling mulia adalah di antara kamu yang jadi ketua. Enggak ya, ketua Aisyah nggak paling mulia itu. Atau yang paling mulia adalah bendahara gitu ya, yang banyak duitnya. Enggak gitu. Tapi atqakum ya. Apapun yang kita kerjakan semuanya larinya kepada Allah. Ya, semua yang kita kerjakan artinya kita itu larinya kepada Allah. Tidak ada keinginan untuk dipuji. Ya, tidak ada. Nah, lalu apa lagi? Yang berikutnya adalah untuk mewujudkan kerjasama. Ayat yang berikutnya itu di surah Al-Maidah. Ini sebetulnya ayat yang menyuruh kita jangan bermusuh-musuhan. Ya. Ini surah Al-Maidah ayat 2 di pertengahannya yang bunyinya itu wala yajrimannakum sya'ani qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'dadu gitu. Ini buat orang-orang yang haji sebenarnya Bapak Ibu ya. Orang yang mau ke Masjidil Haram. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya ini pertengahan ayat ini. Jangan sekali-kali kebencianmu kepada seseorang dari suatu kaum karena mereka menghalangi kamu pergi ke Masjidil Haram, mendorong kamu berbuat melampaui batas. Ini sejarahnya untuk orang-orang yang pergi ke Masjidil Haram, ya, ke Masjidil Haram untuk berhaji. Lalu ada orang-orang luar Islam yang menghalangi. Kalau dihalangi kan kita jadi benci. Tapi kata Allah, jangan sampai kebencian kamu itu mendorongmu untuk melampaui batas. Tapi apa kalimat berikutnya? Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tuh kadang-kadang kalau disakitin pengennya ngebales ya Bu ya. Kalau dikatain pengennya ngatain lagi. Kalau perlu ngatainnya lebih keras dari itu, lebih tajam, itu ya. Kalau perlu ngatainnya lebih tajam. Kita baru dikatain sedikit gitu, lalu kita bilang, gue juga begitu, apalagi ini, saudara lu aja begini, lah kok panjang amat jadinya, gitu. Ya, yang satu ngatainnya cuma satu poin, ngebalesnya satu poin ditambah ke kanan, ditambah ke kiri. Kata Allah nih yang begini katanya melampaui batas, ya, melampaui batas. Tapi kita punya hak untuk apa tuh namanya? Klarifikasi. Bentuknya klarifikasi. Kalau klarifikasi sambil nunjuk-nunjuk nggak Bapak Ibu? Enggak ya. Klarifikasi itu tidak sambil nunjuk-nunjuk. Tidak. Klarifikasi itu harus dengan bahasa yang bagus. Kalau orang lagi marah, susah Bu diajak klarifikasi. Susah nggak Bapak Ibu? Susah ya. Jadi sementara diamin aja. Nanti kita cari Pak RT atau cari tokoh. Nih jalan ceritanya seperti ini. Nah, lalu yang berikutnya dalam bermasyarakat kita itu menghormati kebebasan orang lain. La ikraha fiddin. Dah, ya. Kemudian kita disuruh
berakhlak dengan akhlak yang baik, tapi contohnya benar-benar Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Nah, ketika kita berbuat baik, target kita bukan karena biar dia senang sama saya. Target kita bukan biar orang-orang pada suka sama saya. Walaupun tadi saya bilang kalau kita nggak baik, dakwah kita nggak jalan. Tapi kalau kita berbuat baik, targetnya adalah Allah senang dengan apa yang kita kerjakan. Itu aja. Allah senang dengan apa yang kita kerjakan. Kalau dia nggak suka dengan apa yang kita kerjakan, Allah tetap suka dengan kebaikan yang kita perbuat. Ya, yang kita perbuat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita itu targetnya sampai jam 9 ya. Iya, sampai jam 9. Kalau saya lihat di buku PHIWM itu ada banyak ayat yang harus kita dalami. Apalagi mendalaminya masuk ke tafsir, ke buku tafsir. Ya, buku tafsir. Nah, itu kita akan mempunyai pemahaman yang lebih tinggi. Ya. Salah satu ayat yang di sini perlu kita lihat di sini, kita tidak boleh berlebihan. Ya, kita tidak boleh berlebihan. Ayatnya salah satunya asyarul haram bisyahril haram wa hurumat qisas. Faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma tada 'alaikum. Tadi tuh saya bilang kita tidak boleh berlebih-lebihan. Di sini sih awalnya menyuruh kalau di bulan haram, di bulan mulia itu jangan pada berantem. Bulan haram apa aja Bu? Zulqa'dah, terus Zulhijjah, terus Muharram sama Rajab ya. 4 ya Bu ya. Disuruh jaga itu, jangan pada ribut. Gitu ya. Itu di sini salah satunya. Ya. Kita disuruh menjaga diri. Tapi kalau diserang gimana? Lawan, ya betul. Lawannya setimpal katanya. Itu di ayat Allah betul. Ya, siapa yang menyerang kamu, serang dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Gak apa-apa ya Bu ya. Jadi kita boleh nyerang lagi emang kalau diserang. Tapi kalau lebih gimana? Nah, kalau lebih itu kita nanggung dosa di hadapan Allah. Ya, nanggung dosa kita di hadapan Allah. Kita dihina orang, kita selain membalas hinaannya, tambah ngeludahin lagi. Nah itu udah tanggung jawab kita depan Allah, udah berlebih-lebihan. Akhirnya kita yang jadi dosa. Kalau kita disuruh menepati janji, ya Bapak Ibu ya, kita disuruh berkasih sayang, ya, aufu bil uqud. Karena kita paling kesel kalau udah janji nggak ditepati, ya nggak Bapak Ibu? Iya, apalagi kalau janjinya janji bayar utang. Iya. Apalagi punya jabar utang. Pokoknya Pak tanggal 1 saya mah tepat aja deh. Pas tanggal 1 tungguin, nggak datang. Yang lagi capek kata ibu. Bukan hanya masalah utang, tapi masalah segala macam. Itulah kehidupan bermasyarakat. Muhammadiyah mengharapkan kita itu nggak termasuk orang yang suka gitu ya Bu ya. Orang Muhammadiyah jangan sampai, orang Aisyah jangan sampai. Kalau memang kita ada kesulitan banget kita hutang, mari kita berbaik-baik bahasa. Ya, bahasanya baik, tapi tidak bohong. Kalau bahasanya baik, orang akan maklumi kesusahan kita. Apalagi kalau dia sudah memakai, itu tuh saudara kamu yang harus kamu cintai. Ada nggak Bu orang yang terus akhirnya mengikhlaskan pinjamannya Bu? Ada. Ya boleh, iya ada. Tapi karena dia sudah melihat, ya Allah, gimana saya mau tagih ya? Buat makan aja susah dia, gitu. Nah, itu kalau kita baik, insya Allah tuh akan bisa seperti itu. Jadi jangan sampai orang Muhammadiyah termasuk orang yang kalau ditagih hutang marah. Ya, iya. Padahal tadinya kita tujuannya ingin saling tolong menolong. Lalu kita ini ya punya kewajiban ya mengajak semua orang untuk
beramar ma'ruf nahi munkar. Mengajak yang baik dan mencegah dari yang munkar. Mengajak yang baik gampang Bapak Ibu, tapi kalau mencegah yang munkar berat. Coba seandainya di samping kita ada orang kerjaan yang main gaplek mulu. Tapi bukan gapleknya yang salah. Di samping gapleknya itu ada minuman ya beralkohol. Itu kan kewajiban kita Bapak Ibu ya untuk mencegahnya. Karena kemungkaran sekarang banyak sekali. Ya, bahkan kemungkaran dalam berkeluarga aja sekarang udah banyak sekali. Di luar negeri ada orang yang udah tua-tua kayak kita gini ya Bu ya. Bapak udah tua kayak gini bosen berumah tangga. Kok gini-gini aja ya. Mama udah nenek-nenek katanya. Kata si mama, iya papa juga udah kakek-kakek jelek gitu. Udah kita pisahan aja deh. Iya pisahan, cari temen lain, bosen aja gitu. Iya, iya, dicari deh. Padahal yang nyari juga nggak yang muda lagi Bapak Ibu, sama-sama tua gitu, cuman bosen aja. Akhirnya udah, ya nikah lagi. Padahal udah tua. Kalau kita udah tua itu pikirannya besok mati bawa apa gitu. Tapi mereka udah karena bosen tuh pisahan aja. Iya, pisahan cerai terus dia nikah lagi. Nikah bosan pisah lagi. Mereka ngasih istilah itu gray married and gray divorce. Jadi pernikahan yang abu-abu dan perceraian yang abu-abu. Udah bosan gitu. Padahal kalau kita dalam Islam pernikahan itu adalah sebagai mitsaqon ghalidho, ikatan yang kuat yang disaksikan oleh Allah. Sedapat mungkin kita tidak bercerai kecuali ada masalah yang nggak bisa diambil jalan keluarnya, baru boleh bercerai, baru boleh talak tuh. Tapi kalau masih bisa didamaikan, kita saling menahan hati, saling memaafkan. Ya, iya, komunikasi yang bagus. Kalau keluarganya bagus, maka kita jadi masyarakat yang bagus. Kalau masyarakat yang bagus, jadi negara yang bagus. Itulah yang dituju oleh Muhammadiyah. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk kesempatan ini baru sampai situ saja ya saya sampaikan. Intinya Muhammadiyah membahas PHIWM dalam kehidupan bermasyarakat, menginginkan agar masyarakat yang tergabung dalam Muhammadiyah ini jadi masyarakat yang keren gitu, masyarakat yang bermartabat, masyarakat yang disukai, masyarakat dibilang Muhammadiyah tuh gini nih gitu ya. Tapi juga nggak ujub gitu ya, walaupun dibilang kemarin Muhammadiyah nyumbang 70 miliar iya ke Aceh, tapi iya dong Muhammadiyah gitu ya, itu jadi ujub juga. Tapi kita ingin berhidup bermasyarakat itu tidak sampai ada yang terluka oleh kita, ya, tidak terluka oleh kita. Kita bisa tetap tersenyum kepada tetangga walaupun dia bukan anggota Muhammadiyah, bukan anggota Aisyah. Dengan demikian dakwah yang bilhalnya itu jalan, bukannya pakai nyumbang, tapi pakai sikap. Dia mengatakan, oh iya, Muhammadiyah itu ternyata memang perkumpulan orang-orang Islam yang bagus, perkumpulan orang Islam yang mikirin bagaimana bermasyarakat itu baik gitu. Ya, bukannya bagaimana supaya kita ini terlihat keren, Muhammadiyah di atas dong daripada yang lainnya gitu. Enggak seperti itu. Menganggap Aisyah mah elit, enggak begitu. Iya, so elit gitu, enggak. Ternyata di PHIWM itu mengharapkan kita ini jadi orang-orang yang rendah hati, tidak sombong, suka menyapa, suka tersenyum, yang semua itu punya nilai ibadah di mata Allah. Itulah Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan sebagai murojaah kita aja. Ya, murojaah itu mengulang apa yang sudah kita tahu. Karena PHIWM di grup ada tuh bukunya Bu, Bapak, ada bukunya PHIWM, bisa di-share itu di grup ya, tentang pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah. Ya. Baik, saya cukupkan. Ini sudah jam 9. Saya mohon maaf apabila kekurangannya ada dalam penyampaian ini. Seperti inilah yang saya mampu.
Oh, satu. Ya. Baik, Bapak Ibu, jika